Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Di balik seragam dan juga lencana, ada kisah-kisah heroik nih guys yang seringkali terlupakan karena tugasnya sebagai seorang polisi. Banyak dari mereka yang mengorbankan nyawanya saat menjalankan tugas itu teman-teman. Dan kali ini kita bakal kasih lihat beberapa momen mengerikan sebelum hal itu terjadi. Nah, daripada semakin penasaran, hai, gue Andre dari calon sarjana, dan inilah guys momen terakhir seorang polisi sebelum kehilangan nyawanya saat sedang bertugas. By the way, buat kalian suka dengan tipe video seperti ini, jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe-nya ya. Nomor 6. Kenneth the Heart. Kenneth the Heart dinyatakan bersalah dan juga dihukum penjara seumur hidup karena melakukan perlawanan kepada polisi itu teman-teman, dan menyebabkan hingga meninggal dunia. Jadi kejadiannya terjadi pada tanggal 8 Februari tahun 2024. Si Kenneth ini lagi nyetir ceritanya dan diberhenti sama polisi karena melawan arah. Cuma selama proses pengecekan, polisi tuh mencium ada bau benda terlarang yang akhirnya diperiksalah mobilnya. Di sini nih keadaan mulai rusuh. I just need you to step out of the car, Kenny. I'm refusing to search, man. Okay, so here's what's going to happen if you don't step out of the car. We're going to have to drag you out of the car, and then you're going to go to jail. I don't smoke marijuana. So you can either step out of the car, or I can pull you out of the car. Step out the car. No, sir. You can step out the car, or I'm pulling you out of the car, Kenny. Bahkan polisinya sampai harus minta bantuan petugas lain. Get out of the car. Get out of the car. I'm not. No, don't touch my car. Get out of the car. No, you can't do that. Get out of the car. Do that. You can't do this, man. You can't do this. Get your hands off of me, man. Please. Now, Please get your hands off of me, please. Please. Get out of the car! I'm asking Get out you of to the car. please stop. get out of the car I'm now. not doing nothing wrong. Cuma karena terus menolak, akhirnya polisi mutusin tuh guys buat nembakin Tisrega. Tapi tahu nggak apa yang terjadi setelahnya? Kenneth malah ngeluarin pistol dan juga nembak semua polisi yang ada di sana teman-teman, sebelum akhirnya melarikan diri dan baru ketangkap setelah 5 hari dirinya bersembunyi di sebuah apartemen. Sayangnya, nasib polisinya yang tertembak ada satu tuh yang langsung meninggal di tempat, sedangkan satunya lagi menderita luka tembak di kakinya. Nomor 5. Mustafa Ahmed Mohamed. Kematian polisi yang satu ini bisa dibilang miris banget sih teman-teman. Jadi Jamal Michelle adalah seorang polisi di Minneapolis yang tragisnya tewas dalam saat bertugas pada tanggal 30 Mei 2024. Saat itu dia menerima laporan kalau terjadi penembakan di Minneapolis. Cuma pas tiba di lokasi, Jamal ini ngelihat guys ada orang tergeletak tuh dan mutusin buat ngebantuin. Tahu nggak apa yang terjadi tapinya? Hey! Who shot you? Who shot you? Are there victims inside? Nah, tanpa dia sadari, ternyata orang itu adalah pelaku yang sedang dicari polisi, atau lebih tepatnya bernama Mustafa Mohamed. Tanpa ragu, penjahat ini ngeluarin pistolnya dan nembak Jamal beberapa kali guys. 4 peluru bersarang di badan Jamal yang membuatnya tidak terselamatkan sama sekali. Nah, setelah kejadian ini, tembak-tembakan terjadi lagi yang membuat Mustafa meninggal di tempat karena peluru panas dari polisi. Setelah kejadian itu pun, Jamal diangkat sebagai sosok pahlawan yang pemakamannya dihadiri oleh ribuan orang. Tapi yang bikin gue sedih guys, dia tuh baru mau nikah sama tunangannya sebenarnya. Ya, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan yang besar deh ya. Nomor 4. Omar Felix Cueva. Omar Felix Cueva bukanlah nama yang asing di dunia gelap karena dirinya itu merupakan salah satu pengedar narkoba yang sebenarnya sudah diincar dari lama. Nah, pada tanggal 4 Februari 2021, seorang polisi bernama Jared Darian yang berusia 28 tahun diminta guys ngelakuin pengecekan rutin waktu Omar lewat di jalanan. Sebenarnya ini jebakan ya. Soalnya di belakangnya si Darian sebenarnya sudah ada polisi narkoba yang siap buat ngelakuin penangkapan. Mereka semua sembunyi 1 km di belakang sana guys. Nah, waktu Darian nyetopin, dia minta si Omar ini untuk keluar dari mobil dan nunjukin surat-surat kepemilikan mobilnya. Pada saat mau turun, Darian tuh ngeliat kalau si Omar ini punya senjata dan memintanya buat ninggalin senjata itu di mobil saja. Tapi sayangnya, hal itu tidak terjadi. Omar turun dari mobil dengan senjatanya tuh guys, dan juga langsung menghujani peluru panas ke Darian sebelum akhirnya melarikan diri.
Polisi baru berhasil menangkap dia setelah 60 km dari lokasi kejadian, di mana Omar pun sempat mengalami baku tembak. Nyawanya pun tidak selamat teman-teman. Karena kejadian ini, keluarga Darian sempat menuntut kepada pihak kepolisian karena dianggap melakukan kelalaian. Udah tahu mau nangkap gembong narkoba, kenapa nggak ada tim backup yang bareng Darian? Alhasil, keluarganya mendapatkan kompensasi sebesar $500.000. Ya, tetap nggak sebanding ya guys, duit segitu sama nyawa. Bener gak? Nomor 3, Hollis Daniels. Gue benci banget sama narkoba guys, karena orang-orang yang pakai barang ini otaknya tuh pada nggak bakal bener. Ya contohnya aja kayak kasus si Hollis Daniels ini nih. Umurnya masih 19 tahun, tapi dia sudah bisa nyuri senjata punya temennya. Waktu digeledah sama polisi, mereka sih nggak berhasil nemu senjatanya ya, dan akhirnya membiarkan itu pergi guys. Persis besok malamnya, polisi kampus yang menjaga asrama mendengar tuh ada suara tembakan dari kamar Daniel. Nah, saat polisi tiba di sana, kamarnya itu kosong teman-teman. Mereka cuma nemuin narkoba saja. Alhasil, dia pun langsung digeledah lah sama polisi. Nah, di sini teman-teman, waktu badannya diperiksa sama polisi, mereka semua tuh nggak sadar kalau di pinggangnya ada pistol. Jadi setelah dianggap aman, dia pun dibawalah ke ruangan khusus di asrama, di mana dirinya pun ditinggalin sama berduaan dengan polisi. Nah, di momen itulah kita bisa ngelihat kalau dia meraba pergelangan kakinya tuh dan ngeluarin pistol dari sana. You have a family at home? You? How many kids? Pretty old? Polisinya tidak selamat teman-teman. Sedangkan Daniel melarikan diri yang nggak buat polisi pun harus mengosongkan asrama karena takut ada korban selanjutnya. Dia memang berhasil ditangkap dan juga akhirnya harus mendekap seumur hidupnya di penjara tuh tanpa adanya kemungkinan bebas bersyarat. Pengadilan pun menganggap kalau Daniel ini punya masalah mental serius di mana dampak dari penyalahgunaan narkoba jangka panjang. Sekarang tahu kan guys alasan kenapa gue benci banget sama narkoba? Ya ini contohnya. Nomor 2, SWAT. He was alone in that apartment. He died there alone. Even though I know I would have been killed, at least he wouldn't have been alone if I would have stayed in there with him. That's what haunts me. Kebayang nggak polisi yang kita kenal kuat dan juga tegas, tapi mereka tuh sampai bisa bersedih kayak begini guys? Bukan tanpa alasan ya, tapi apa yang mereka alamin tuh memang ngeri banget. Jadi kejadiannya terjadi pada tahun 2017 atau persis pas lagi malam tahun baru. Seorang veteran perang bernama Matthew Real nelpon polisi untuk mengeluarkan teman sekamarnya. Dan ini adalah kunjungan ketiga para petugas ke rumahnya guys di hari yang sama. Sampai akhirnya 4 polisi dikirim lagi. Nah, waktu para petugas tiba, Matthew ini lumayan aneh. Dia sempat buka pintu tuh, terus banting pintunya tanpa sebab yang jelas. Cuma sayangnya, situasi di sana berubah menjadi mencekam karena Matthew menembakkan senjata laras panjang ke arah pintu rumahnya. 3 petugas berhasil kabur teman-teman. Tapi beda nasibnya nih dengan Deputi Zach Paris karena dia terjatuh dan terkena peluru panas. Yang lainnya sebenarnya juga ada yang kena tembak, tapi nggak ada yang terluka parah. Nah, setelah kejadian ini, tembakan terus berbunyi tuh yang bikin para polisi nggak bisa masuk ke dalam rumahnya sama sekali. Baru guys, setelah 2 jam, tim SWAT akhirnya turun tangan dan berhasil menetralkan keadaan. Akibat dari insiden ini, Matthew dan juga Deputi Zach meninggal setelahnya. Setelah itu, 3 polisi dan juga 2 tetangga juga menderita luka tembak, namun mereka semua berhasil selamat setelah ditolong oleh tim paramedis. Nomor 1, Jerry Love. Kejadian yang kali ini bisa dibilang sangat tidak diduga-duga. Bayangin teman-teman, polisi lagi berhentiin mobil karena ada surat-surat yang gak diperpanjang. Atau ya istilahnya di Indonesia mungkin nilang kali ya. Biasa aja kan harusnya. Sayangnya tapi teman-teman, yang terjadi kali ini tidak biasa. Bahkan seorang polisi harus sampai kehilangan nyawanya. Iya, waktu polisi lagi mau menggeledah mobilnya, mereka buka tuh pintu belakangnya. Tanpa adanya aba-aba, di dalam mobil ternyata ada Jerry Lard yang setelah pintunya dibuka, langsung menembakkan senjatanya. Serem banget sih guys, dia menembaknya juga membabi buta ke arah semua polisi yang ada di sana.
Dari situ sayangnya satu polisi meninggal dunia. Jerry pun akhirnya berhasil ditangkap dan juga langsung mendapatkan hukuman mati karena dianggap melakukan pembunuhan. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.